Selamat datang di channel YouTube yang mungkin sudah lama dibuat tetapi jarang untuk upload video ataupun tutorial-tutorial. Cuman sekarang dikarenakan ada hal yang memang menemukan beberapa hal yang mana hal tersebut dikira cocok atau dikira layaklah untuk dibuatkan sebuah tutorial. Yang mana di sini perihal aplikasi yang namanya adalah Zoom. Oke, sementara bisa kita ketahui bahwasannya aplikasi Zoom ini memang kita gunakan untuk kegiatan meeting kita sehari-hari ataupun dalam kegiatan yang memang bisa dibilang kegiatannya itu berbasis online atau daring. Teman-temanku sekalian, ada beberapa hal yang memang bisa ditemukan sedikit masalah dalam aplikasi Zoom ini. Tetapi bukan masalah dengan aplikasinya, tetapi masalah itu muncul pada kita selaku pengguna aplikasi ini. Mungkin kalau disebutkan dengan kalimat gaptek atau gagap teknologi, itu bisa saja menjadi sebuah acuan bahwasannya aplikasi ini itu merupakan aplikasi yang aneh atau aplikasi yang asing bagi beberapa beberapa kalangan atau beberapa usia lanjut seperti itu. Oke, sekarang di sini saya akan coba untuk memberikan sedikit edukasi atau sedikit informasi perihal aplikasi Zoom ini. Yang pertama, mungkin di sini saya akan coba untuk menampilkan bagaimana cara kita untuk menggunakannya. Di sini sudah terlihat seperti ini tampilan Zoom-nya. Di sini saya menggunakan laptop atau perangkat komputer yang dimana ya bisa kita lihat bahwasanya antara komputer dan device lainnya, mau itu tablet ataupun HP, pasti akan sedikit berbeda untuk aplikasi Zoom ini. Tapi sini saya menggunakan laptop untuk menggunakan aplikasi Zoom-nya. Pertama, kita akan coba untuk bagaimana melakukan login atau masuk ke dalam aplikasi Zoom. Kenapa kita harus melakukan login ke dalam aplikasi Zoom? Yang dimana itu bertujuan atau berfungsi untuk kita menautkan akun kita kepada Zoom yang kita gunakan. Apa sih fungsinya? Kenapa harus menautkan akun Zoom kita? Dan kenapa kita harus memasukkan email ataupun data kita ke dalam Zoom ini? Oke, di sini kalau misalkan kita sudah mempunyai akun Gmail atau Google Mail, nah itu merupakan salah satu akun yang dimana akunnya bisa digunakan di semua platform ataupun di semua device yang kita gunakan. Nah, di sini pun pada saat kita menggunakan Zoom, nah kita bisa menggunakan akun Gmail kita masing-masing. Oke, di sini kita akan coba masuk dengan cara menekan tombol sign in di bagian sini. Oke, nah di bagian sini kita bisa memasukkan email dan password sekiranya kita sign up atau daftar sebelumnya. Mau di sini boleh, ataupun di bagian sini pun mangga. Sama saja. Jadi intinya silakan Bapak Ibu kalau misalkan mau sign up di sini boleh ataupun mau langsung sign in menggunakan salah satu alternatif untuk masuk ke dalam Zoom. Ada Facebook, Google, Apple, sama SSO ataupun sama perintahnya yang digunakan untuk login ke Zoom. Oke, di sini saya akan coba untuk memberikan sedikit gambaran seperti apa login menggunakan Google. Kita tinggal memilih icon Google ini. Kita coba klik. Nanti kita akan diarahkan ke dalam pilihan Google. Kalau misalkan di sini sudah muncul akun Google yang kita gunakan, silakan bisa memilih akun Google ini. Tetapi kalau misalkan akun Google-nya tidak ada, maka kita bisa menggunakan akun Google yang kita punya atau yang kita miliki. Gitu. Kita coba menggunakan akun lain. Di sini kita gunakan akun lain. Misalkan saya isikan di sini emailnya itu nih ya, misalkan.
Oke. Passwordnya kita masukkan dulu. Nah, pada saat kita sudah memasukkan akun Google yang baru, nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Apakah Anda akan melanjutkan masuk ke Zoom menggunakan email Google yang ditautkan ini? Kita bisa langsung mengklik pilihan continue atau lanjutkan. Pilih continue. Nah, nanti setelah kita memilih tombol continue, kita akan diarahkan ke halaman persetujuan. Yang dimana di sini kita harus mengisikan tahun berapa kita lahir. Contoh 1991 gitu. Ataupun mau tahun berapapun Bapak, Ibu atau teman-temanku sekalian yang memang di sini tahun lahirnya ya bisa bermacam dan bisa beragam. Tapi usahakan jangan memasukkan tahun lahir 2024 karena itu logikanya baru lahir sudah menggunakan Zoom. Oke, makanya di sini kita isi tahun lahir sesuai dengan pernyataan atau sesuai dengan logika bahwasannya usia berapa puluh tahun nih kita bisa masuk ke Zoom. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini saya akan isi dengan tahun lahir saya. Kita continue. Oke. Kita create akun. Nah, di sini kita create akun. Setelah kita meng-create akun, kita bisa langsung untuk meluncurkan Zoom yang ada di sini. Oke, bisa kita memilih dengan pilihan Open Zoom Meeting. Oke. Setelah kita memilih Open Zoom Meeting, kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Berarti kita sudah berhasil untuk masuk ke halaman Zoom sesuai dengan akun yang kita miliki. Di sini bisa kita lihat bahwasannya akunnya sudah sesuai dengan akun yang kita inginkan. Nah, begitu. Jadi intinya ini merupakan akun yang tertaut pada Zoom kita. Oke, itu. Itu hal yang pertama kali harus kita perhatikan pada saat kita menggunakan Zoom. Yang dimana tahap pertama itu adalah login kepada akun yang kita miliki. Tahap selanjutnya, pada saat kita melakukan penggunaan Zoom, seringkali kita ditugaskan untuk merubah nama, merubah latar belakang kita, dan merubah hal-hal yang sekiranya kita harus ketahui di dalam Zoom. Oke, yang kedua, kita akan coba untuk merubah nama daripada akun atau Zoom kita pada saat kita akan masuk ke dalam sebuah meeting Zoom atau room meeting. Oke, di sini kita bisa masuk ke pengaturan, ke setting. Nah, di sini kita bisa mengatur berbagai hal yang bisa kita gunakan. Tetapi yang seringkali kita temukan kendala ada pada bagian sini. Jadi biasanya di profil. Nah, di sini ya. Nih, di profil kita bisa edit my profile. Di sini. Pada saat kita edit my profile, kita akan diarahkan ke halaman edit profil di Google Chrome. Seperti ini mungkin ya. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa mengatur tampilan daripada nama yang akan kita gunakan pada saat kita login ke dalam sebuah meeting room. Contohnya, kita edit. Nah, di sini pada saat kita menggunakan akun nama, di sini ada nama tampilan. Nama tampilan di sini merupakan nama yang akan muncul pada halaman Zoom kita pada saat kita pertama kali masuk ke halaman meeting atau room meeting pada saat Zoom. Ini nama yang tampilan. Untuk nama depan dan nama belakang boleh disesuaikan dengan nama asli Bapak Ibu sekalian. Di sini saya akan coba merubah nama tampilan ini dengan nama contoh yang dimana akan muncul pada saat kita join ke dalam sebuah meeting. Oke,
Di sini saya akan kasih nama contoh underscore nama. Nah, seperti ini. Maka dari itu, ini akan menjadi sebuah tampilan nama secara default atau secara dasar, yang dimana ini merupakan nama dasar pada saat kita masuk ke sebuah meeting. Oke, setelah itu kita cukup menekan tombol simpan. Setelah simpan berhasil, namanya tetap ini, nama asli kita, tetapi nama yang akan muncul di dalam Zoom kita adalah bagian sini. Yang bagian sini Bapak Ibu ya, atau teman-temanku sekalian. Nah, setelah itu kita akan coba join ke dalam sebuah meeting. Atau kita bisa membuat meeting terlebih dahulu. Karena di sini saya belum ada Zoom yang akan diikuti, maka dari itu kita akan coba untuk menggunakan meeting room baru saja. Oke, di sini kita tunggu join meetingnya. Nah, pada saat kita join meeting, sini, oke, kita matikan kamera terlebih dahulu. Bisa kita ketahui bahwasannya nama yang muncul pada bagian sini ini adalah nama yang kita gunakan. Namanya contoh nama. Jadi sesuai dengan nama yang kita rubah di bagian sini. Seperti itu. Jadi ingat, pada saat kita merubah nama ini akan menjadi sebuah nama yang memang nama tersebut kita gunakan pada saat kita masuk ke dalam Zoom. Jadi hati-hati kalau misalkan kita mengatur di sini, alangkah baiknya ke depannya pun kalau ada aturan pada sebuah Zoom ataupun pada suatu kegiatan yang dimana mengharuskan kita menggunakan nama yang statis atau yang diharuskan seperti apa adanya di dalam aturan, kita atur di sini. Tetapi kalau namanya hanya digunakan sementara saja dalam satu kegiatan saja, kita cukup merubah namanya di dalam Zoom-nya secara langsung dengan cara bisa klik kanan, gini ya, bisa klik kanan di dalam profil kita, ya. Kita klik kanan di sini, kita rename, rubah namanya seperti itu, ya. Sekali lagi, kita bisa klik kanan di dalam foto profil kita. Nanti kalau banyak kan biasanya kita bisa banyak nih seperti ini ataupun ya seperti ini kalau misalkan mau diatur-atur. Tapi kalaupun kita hanya sendiri seperti ini, cukup klik kanan di sini, di rename saja. Kasih namanya di sini. Misalkan kita rubah kegiatan kegiatan hanya sekali. Hanya sekali. Cukup seperti itu. Tinggal menekan tombol ceng atau pilih. Nanti dia akan berubah menjadi nama yang kita atur sebelumnya. Atau nama yang kita atur pada saat kita ya Zoom ini hanya sekali digunakannya. Kenapa hanya sekali? Kita coba keluar dulu dari meetingnya. Kita akan coba lihat. Pada saat kita meeting kembali, apakah namanya sesuai dengan nama yang kita rubah tadi atau tidak? Kita akan coba lihat di sini join komputer. Oke. Nah, di sini lihat di bagian bawah namanya tetap berubah kembali ke dalam nama dasar yang kita atur di dalam profil. Di mana? Di bagian tadi, di sini. Nama yang ini. Seperti itu. Maka kalau misalkan kegiatan kita dilaksanakan kurang lebih 1 minggu, 2 minggu, ataupun sampai sebulan, yang dimana namanya harus kita atur sesuai dengan aturan, kita bisa merubah di bagian sini. Seperti itu. Tetapi diingatkan kembali, kalau misalkan kegiatan Zoom-nya itu hanya sesekali saja, ataupun dalam kegiatan sekali kita ikuti, cukup kita atur nama kita dengan cara mengklik di bagian profil kita, terus pilih rename, kita atur nama kita sesuai dengan kegiatannya. Kegiatan, latihan, aplikasi. Misal, aplikasi. Cukup diceng. Nah, seperti itu.
Ini merupakan salah satu contoh yang bisa kita gunakan untuk merubah nama yang ada di dalam Zoom. Oke, mungkin itu sedikit informasi yang bisa disampaikan pada saat kita menggunakan Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan sampai lupa pada saat kita ingin mencoba sesuatu, alangkah baiknya kita untuk terus mencoba sampai kita menjadi bisa atau paham. Terima kasih. See you next time. Ketemu lagi di kegiatan selanjutnya.